Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil khalaiki ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah karena Allah anugerahkan nikmat yang membahagiakan kita semua. Karenanya kita selalu berbahagia dengan nikmat apapun, karena tanda kita mensyukuri semua yang datang dari Allah. Khususnya nikmat pada hari ini, kita mendapatkan ilmu dari Allah. Ilmunya ilmu hikmah melalui seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari
kitabnya kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan semua sahabat Mekkatur semakin mendapatkan banyak hikmah melalui ngaji hikmah dari kitab beliau. Dan sesungguhnya hikmah adalah anugerah Allah yang terbesar, yang terbanyak untuk hamba-hambanya. Hari ini kita akan melanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam, yaitu hikmah yang kedua. Tema dari hikmah yang kedua adalah ada syahwat yang tersembunyi, asyahwah al-khafiyah. Dalam buku beliau disampaikan bahwa sesungguhnya hikmah yang beliau sampaikan pada awalnya ditujukan kepada murid-murid beliau, yaitu peserta pengajian beliau atau murid-murid yang ingin menambah pengayaan tentang ilmu-ilmu tasawuf. Mereka ingin meningkat dari satu makom menuju makom berikutnya. Karenanya di hikmah yang kedua disampaikan oleh beliau, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginan seorang murid untuk tajrid, tidak bekerja sebagaimana mestinya, sementara Allah menetapkannya dan menempatkannya di makom asbab, makom untuk bekerja. Kalau ada keinginan demikian, berpindah dari satu makom asbab menuju makom tajrid, kalau hanya keinginan pribadi, keinginan dirinya sendiri, maka menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang dimaksud adalah keinginan yang tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dan Allah tidak ridha, itu namanya keinginan syahwat. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu dan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu bukan syahwat. Sedangkan syahwat yang khafiyah, yang tersembunyi, yang samar adalah karena kita sebenarnya tidak menginginkan makom itu, namun terburu-buru ingin bersegera menuju ke makom berikutnya. Sebagaimana kita di sekolah, kalau kita masih di kelas 1, maka kita tidak terburu-buru untuk sampai ke kelas 2, kelas 3, dan berikutnya sampai waktunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makom apapun, kedudukan apapun, posisi apapun dalam ilmu tasawuf, sesungguhnya penempatannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia atau seorang murid, kata beliau, tidak boleh memaksakan diri. Kalau makomnya makom tajrid, maka ia bersabar di makom tersebut. Tapi kalau makomnya makom asbab, ia pula bersabar di makom tersebut sampai Allah lah yang meningkatkan makomnya menuju makom-makom yang lain. Sebaliknya, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Sedangkan keinginanmu, wahai murid, untuk berada di makom asbab, padahal Allah telah menempatkanmu di makom yang lebih tinggi, makom tajrid, maka itu berarti menurunkan dari cita-cita dan harapan yang tinggi untuk meraih rahmat Allah. Seseorang yang berada di makom yang bernama tajrid, maka ia yakini itu yang terbaik. Seseorang yang berada di makom asbab, maka diyakini itu adalah makom yang terbaik. Sebagai penjelasannya, sahabat Mekkatur yang dimuliakan oleh Allah, makom asbab adalah makom seseorang bekerja, mencari rizki, menyibukkan dengan ilmu, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan dengan sesama. Kalau dia posisinya di makom yang ia harus sungguh-sungguh bekerja, mencari rizki yang halal, menyibukkan dengan ilmu, membantu sesamanya, maka ia sungguh-sungguh berada di makom itu. Sedangkan kalau di makom tajrid, makom di mana dia sudah amat sangat bergantung kepada Allah, rizkinya sudah dipenuhi, ilmunya sudah diperkaya oleh Allah, demikian juga sudah menyelesaikan tugas-tugas dunianya,
sudah tidak lagi disibukkan dengan kesibukan dunia, maka ia tidak boleh kemudian menurunkan derajatnya kepada makom asbab. Ia yakini makom tajrid adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kitalah yang tahu sekarang kita berada di makom apa. Yang jelas makom pertama namanya makom asbab, yaitu kita mencari sebab-sebab untuk Allah anugerahkan berbagai macam anugerah. Kalau sebabnya adalah ilmu, kita mendapatkan kedudukan yang tinggi karena ilmu kita. Maka kita jalankan, mengkayakan ilmu, menuntut ilmu, kemudian mencari ilmu. Kalau kemudian Allah menjadikan asbab kita adalah harta, kita sungguh-sungguh mencari harta, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jadikan makom itu adalah makom yang terbaik. Kita tidak berpindah kepada makom berikutnya, namanya makom tajrid, manakala belum diizinkan oleh guru kita. Berarti kalau sang guru, sang mursyid sudah mempersilahkan kita berpindah makom, maka kita pindah. Tetapi tentu sebelum berpindah makom, kita akan diuji oleh guru kita, oleh mursyid kita, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua makom ini adalah dalam rangka seseorang itu sebenarnya meningkat dari satu kedudukan menjadi kedudukan berikutnya. Dua-duanya apakah memaksakan untuk pindah dari makom tajrid ke makom asbab, atau sebaliknya sudah berada di makom asbab ingin cepat menuju makom tajrid. Kalau ada keinginan demikian, namanya syahwat yang samar, syahwat yang tersembunyi, karena belum dikehendaki oleh Allah. Ayat yang disebut di dalam buku beliau adalah surat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku dengan tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar, berikanlah kepadaku ya Allah dari sisimu pertolongan-pertolongan yang itu menambah derajat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari masukkan dari tempat yang benar adalah masukkan tanpa ada nafsu, kemudian keluarkan dari tempat keluar yang benar adalah keluarkan juga bukan karena nafsu. Sehingga ketika berpindah dari satu kedudukan menuju kedudukan berikutnya bukan karena nafsu, bukan karena keinginan pribadi, namun sudah waktunya, sudah makomnya. Disitulah makna hikmah yang kedua, bagaimana menghindari syahwat yang tersembunyi, syahwat yang khafiyah. Saat seseorang berada di makom tajrid, sungguh-sungguhlah ia berada di makom at-tajrid. Saat ia masih berada di makom asbab, sungguh-sungguhlah ia menjalankan asbab itu. Karena dengan asbab itu, insya Allah seseorang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan diri sendiri untuk mencapai makom, kalau tidak didasari dari keyakinan kita kepada Allah, disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai syahwat yang samar, syahwat yang tersembunyi, yang mungkin tidak disadari oleh murid atau oleh mereka yang sedang menempuh perjalanan spiritual. Ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 101, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang tetap berpegang teguh dengan tuntunan Allah, dia berarti diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maknanya kita harus menerima dengan lapang dada apapun makom kita, dimanapun kedudukan kita, sebagai apapun kita. Ciri orang yang lapang dada berada dalam makomnya, ia istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan asbabnya. Asbab rizki, ia istiqomah menjalankan.
Asbab ilmu ia istiqomah menjalankan. Asbab yang bernama dunia ia jalankan dengan sebaik-baiknya. Asbab ibadah, asbab amal soleh ia jalankan dengan sepenuh hati. Itu tanda bahwa ia memang istiqomah di makom-makom yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur yang berbahagia, bagi kita seorang yang belum memenuhi makom-makom tertentu, maka kita berusaha untuk meyakini makom kita, kedudukan kita, keadaan kita terbaik dari Allah. Kemudian kita jalankan asbab-asbab, sebab-sebab yang menghantarkan kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Insya Allah dengan begitu kita akan naik makom kita. Dan ketika sudah dinaikkan makom, maka jaga betul-betul makom itu tidak turun lagi ke makom yang lebih bawah. Karena kalau tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh mereka yang berada di posisi tertinggi, berarti ia berada dalam syahwat yang tersembunyi. Dari hikmah yang kedua, kita dapatkan pelajaran yang sangat tiada terhingga. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita yakin itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita, atau kita tidak menginginkan sesuatu padahal itu baik bagi kita. Alasannya Allah yang Maha Tahu, kita tidak tahu. Dari bahasan ini, insya Allah sahabat Mekatur yang berbahagia, kita sangat yakin sekarang kita sudah ditetapkan oleh Allah makom kita, kedudukan kita, keadaan kita. Kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita istiqomahkan diri kita, maka insya Allah Allah berkenan mengangkat makom kita, derajat kita, dan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita memenuhi asbab-asbab yang ada, asbabul ibadah, asbab amal soleh, asbab harta, asbab ilmu, asbab keluarga, asbab pertemanan, asbab semua amal kita, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan Allah yang kita penuhi, yang kita laksanakan, maka tidak ada kata lain yang kita dapat adalah rahmat Allah, petunjuk Allah, ridha Allah, dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan ringkas tentang hikmah yang kedua. Seseorang yang berada di makom tertentu, kalau sudah berada di makom yang tinggi, tidak boleh berkeinginan untuk turun ke makom yang rendah. Kalau berada di makom yang rendah, maka ia sungguh-sungguh menjalankan. Tidak boleh memaksakan untuk naik kepada makom berikutnya, karena yang kita lakukan dalam ilmu tasawuf adalah lillah. Semuanya yang kita jalankan dari seluruh zikir kita, amal soleh kita, ibadah kita, kebaikan kita adalah semata-mata lillah, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan tentang hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk sahabat Mekatur. Dan tetap diingatkan bahwa majelis yang mulia ini, ngaji hikmah ini adalah karena peran serta dari jamaah Mekatur dimanapun berada. Untuk itu, like, share, komen, dan terus berinteraksi dengan media sosial kami, sehingga media sosial kami dapat memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Insya Allah dengan demikian, ngaji hikmah kita sudah mendapatkan hikmahnya. Ngaji hikmah kita sudah mendapatkan pengayaan ilmunya. Ngaji hikmah berarti kita sudah mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, dan kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang maksimal, dengan asbab yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan pada hikmah yang ketiga, tetap bersama Mekatur. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.